orang yang diberikan Allah pertolongan dan dia bisa menolong orang lain berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat wali itu apa? Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, walahum yahzanun, tak ada sedihnya. Beriman, bertakwa, tak takut, tak sedih. Kalau antum jumpa orang macam itu, wali. Setelah saya pikir-pikir, Pak Ustadz, 4 sifat ini ada pada saya. Wali kau berarti. Sekarang banyak wali ngotot. Wali ngotot itu mati-matian dia mengatakan gurunya wali. Dan gurunya pun pura-pura senyum, pura-pura tak mau, tapi malu-malu mau mengaku wali. Gara-gara murid-murid tadi berbisik-bisik, wali kita ni, wali. Terus kalau wali, rupanya kenapa kalau wali? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi kalau ada di antara antum ni yang bilang, setelah aku tengok-tengok ustaz kita itu wali itu, berarti kau wali. Karena kaedahnya tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Hanya sesama wali lah yang tahu menengok sifat wali. Kita hanya menduga-duga aja. Imannya kuat, takwanya kuat, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, menyuarakan kebenaran, mungkin dia wali. Tapi hakikat sebenar-benar wali, wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Ada waliullah, waliur rahman, wali Allah. Ada walius syaitan, wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan. Orang kafir itu penolongnya adalah setan. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Sultanul aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyhur. Jadi kewalian itu ada kalanya bisyuhrah, masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama bahwa dia wali. Termasuk yang mengakuinya penulis kitab nih. Imam Nawawi mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah salah satu wali Allah yang karomah-karomahnya itu tidak ada ikhtilaf. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berzikir di Masjid Baghdad. Dia orang Irak, makamnya di Baghdad. La ilaha illallah, sedang berzikir, tiba-tiba datang suara, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani, sudah kuampunkan semua dosa-dosamu yang sekarang, yang lalu, yang akan datang, dan kuhalalkan semua yang haram-haram untukmu, dan kau tak lagi wajib melakukan semua kewajiban-kewajiban. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. Kita kalau mimpi jelek atau dapat bisikan setan, kita membaca ta'awuz sambil meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis. Meniup sedikit sebelah kiri. Andai kita lah itu mengalami macam yang dialami Syekh Abdul Qadir Jilani, pas malam tadi bangun zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang, ya Abdus Samad, sudah kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, kuhalalkan kau semua yang haram-haram, dan semua kewajiban kau tak wajib lagi. Tak ada pengajian subuh nih. Langsung antum dapat WA semua, mohon maaf Ustaz tak ngajar lagi, udah jadi wali. Jadi timbangannya adalah syariah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa yang berbisik itu setan? Karena bisikannya bertentangan dengan
Jadi kalau ada orang mengatakan guru kami itu guru hakikat itu, dia tak berpegang lagi kepada syariat, memang wali guru, memang betul, tapi wali setan. Suatu ketika ada seorang wali membawa muridnya, kata dia, ayo kita jumpai wali di masjid sana. Muridnya pun siaplah mau menjumpai wali tadi. Wali tadi pun duduk dalam masjid. Sampai dalam masjid, orang ini pun duduk mau bersilaturahim ke wali tadi. Tiba-tiba wali itu meludah dalam masjid. Langsung gurunya ini katakan, ayo kita pulang. Guru, tapi kita datang dari rumah mau menjumpai wali ini. Ini wali setan. Kenapa dia tahu itu wali setan? Karena meludah dalam, hanya setanlah yang meludah dalam masjid. Asal bertentangan dengan syariah, tak bisa pakai. Nah, nanti antum dikata 1.200.000 orang Pekanbaru mengatakan dia wali, satu syariat dilanggarnya, wali setan. Timbangannya adalah syariat. Dia tak berpegang lagi pada syariat, Pak Ustaz. Syariat itu kulit-kulit aja tuh. Siapa yang bilang sama kamu? Yang Ustaz ceritakan tadi itu di mana? Kita membaca kitab-kitab tasawuf. Di antara kitab inti tasawuf Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita khatamkan waktu Covid dulu. Covid saya tak bisa keluar, khatam satu Ramadan Risalah Qushairiyah. Situlah banyak kisah wali-wali yang dikatakan orang wali, ternyata wali setan. Ayo kita, guru, ayo ke tempat majelis wali, guru kami itu wali. Kata gurunya, ayo, aku ingin kali membawa guru. Misalnya kalian ada mahasiswa ngajak saya, Ustaz Somad, oh, ada guru kami di sana wali dia, aku mau membawa Ustaz ke tempat dia. Ayo, kalau berzikir malam nanti turun makanan dari langit. Ayo, kata gurunya ini, ayo. Sampai di situ, pas berzikir, turun makanan dari langit. Turun malaikat-malaikat. Dibisikkannya ke muridnya itu. Apa kata dia? Tengok ke bawah. Semua menengok ke atas, tengok ke bawah. Pas tengok ke bawah, semua kaki yang dikatakannya wali malaikat tadi, kakinya kaki keledai. Kalau kakinya keledai berarti jin, setan. Mukanya manusia, kakinya keledai. Rupanya yang setiap malam dia datang majelis makanan turun tuh, rupanya yang dimakan orang tuh tai keledai. Tertipu, maghrur, tertipu. Jadi timbangannya adalah syariah. Jangan nanti antum tertipu. Ada majelis sana guru kami Pak Ustadz, banyak kali gharib-gharib aneh-anehnya. Saya ini dulu termasuk orang yang suka mencari yang wali-wali gitu. Dulu waktu masih sekolah, datang kawan saya, Mat, ada wali di sana. Ayo kita, pergilah kami dari Medan. Pergi. Dari mulai zuhur sampai maghrib, tak sholat zuhur, tak sholat maghrib. Tak sholat zuhur, tak sholat asar, sampai maghrib. Saya masih berpegang pada syariat. Saya tanya kawan saya, kenapa dia tak sembahyang? Dia sudah tak wajib lagi sembahyang. Sembahyang dia di Masjidil Haram sama di Sidratul Muntaha. Kita yang masih berpegang ke syariat ini, mana dia sembahyang di Masjidil Haram? Orang dia ada kok di situ. Dan kalau dia sembahyang di Masjidil Haram waktu tadi jam 12.30, berarti Masjidil Haram kan baru jam 8.30. Iya kan? Macam mana dia bisa sembahyang? Jadi kalau berpegang kepada syariat. Jadi Ustaz waktu itu tak sholat zuhur, tak sholat zuhur, tak sholat asar. Tapi insya Allah Allah mengampuni saya, karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP.